Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Agus Karomen selaku pengampu mata kuliah Ilmu Ushul Fikih kelas IAT B3 dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan mengenai apa itu pengertian hukum taklifi. Saya Khalifah Hidira dengan NIM 2004026031 akan menjelaskannya sebagai berikut. Pengertian hukum taklifi. Ada berbagai macam mengenai pengertian hukum taklifi. Di antaranya menurut para ahli usul fikih, hukum taklifi didefinisikan sebagai ketentuan hukum dalam bentuk hak, kewajiban maupun dalam bentuk larangan yang menuntut para mukallaf atau akil balik atau orang yang dipandang telah syakab memahami perbuatan hukum. Hukum taklifi juga berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang menghendaki adanya tuntutan kepada mukallaf untuk melakukan atau melarang untuk dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Dinamakan hukum taklifi adalah karena jenis hukum-hukum tersebut mengandung tuntutan, baik untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan, atau untuk memberi alternatif, memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi adalah titah atau firman Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan para mukallaf, baik atas dasar tuntutan atau iqtida atau atas dasar kebebasan memilih takhir atau takhir. Hukum taklifi juga dimaknai sebagai hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Secara garis besar, hukum taklifi ini memiliki pengertian yang sama, yaitu berisi mengenai tuntutan untuk meninggalkan ataupun untuk melakukan. Taklif mencakup 5 macam kaidah atau kategori penilaian mengenai tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya. 5 hal tersebut meliputi ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibadah. Kemudian para ulama fikih membagi hukum taklif menjadi 5 bagian yang dinamakan al-ahkam al-khamsah, yaitu seperti wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh, dan mubah. Selanjutnya mengenai wajib, haram, dan mandub akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai apa itu karohah atau al-karohah. Al-karohah berisi mengenai tuntutan atas suatu perbuatan agar jangan dilakukan dengan tuntutan yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu juga disimpulkan dari korinah-korinah yang mengandung tuntutan, kemudian mengalihkannya dari pengertian haramnya dinamakan makruh. Al-karohah sendiri juga bisa disimpulkan bahwa tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara tidak pasti. Ketidakpastian itu juga diambil dari indikator yang mengurangi tuntutan, sehingga beralih dari pengertian haram. Nah, seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk meninggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut juga karohah, dan perbuatan yang dituntut ditinggalkan itu disebut dengan makruh. Makruh sendiri ialah perbuatan yang syar'i di mana menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkannya, tetapi tuntutannya tidak tegas atau tidak keras. Sifat tuntutan yang sedemikian ini dapat diketahui dari redaksi nas syarah sendiri atau adanya larangan disertai pernyataan bahwa larangan tersebut menunjukkan hukum makruh, bukan haram. Lantas dari kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwasannya dalam karohah ini seorang dituntut untuk meninggalkan, namun tidak secara paksa, namun anjurannya yang lebih baik. Sebagai contoh terdapat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, apabila kamu dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Perintah ini sama dengan larangan jual beli dan telah dialihkan dari pengertian haram
karena larangan itu hanya untuk perkara di luar perbuatan yang dilarang. Para ulama menamakan hukum ini sebagai karohah, dan demikian pula mereka menamakan sifat perbuatan yang merupakan pengaruh hitop itu. Kemudian dalam karohah dibagi menjadi dua, yakni makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang melarang itu bersifat zam'i al-wurud atau kebenaran datangnya dari Rasulullah SAW hanya sampai ke dugaan keras, tidak bersifat pasti. Kemudian mengenai makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah mengenai ibadah. Perbuatan yang disuruh pilih Allah SWT untuk melakukan atau tidak. Nah, para ulama sendiri menamakan hitop ini sebagai ibadah atau kebolehan, dan demikian pula sifat perbuatan itu. Diartikan bahwa hitop Allah yang mengandung pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Para ulama sepakat bahwa hitop Allah ini disebut dengan ibadah atau kebolehan, sedangkan secara perbuatan disebut mubah. Dengan kata lain, ibadah adalah perbuatan yang disuruh pilih Allah SWT untuk melakukannya atau tidak. Kemudian dicontohkan pada surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari penjelasan ayat di atas tidak ada tuntutan maupun larangan, jadi bila dikerjakan tidak apa-apa, dan jika ditinggalkan juga tidak mengapa. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan luput itu datang dari manusia selaku manusia biasa. Kiranya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.